warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang modulus dari bilangan kompleks. Tentunya kalau kalian sudah sampai pada pembahasan modulus, berarti bagian bilangan kompleks yang sebelum-sebelumnya kalian juga sudah memahami ya. Jadi modulus bilangan kompleks ini erat kaitannya dengan bidang kartesius, atau kalau di bilangan kompleks berarti ini disebut dengan bidang kompleks ini ya. Di bidang kompleks kalau di kartesius itu kita mengenal dengan Z ya, garis horizontal ini disebut dengan X dan yang vertikal adalah Y. Nah, pada bidang kartesius pada bidang kompleks ya, kita menyebutnya ya, di garisan mendatar ini yang garis X itu adalah dengan bilangan real ya, bilangan real dari Z simbol dari bilangan kompleks. Nah, jadi kalau di dalam bilangan kompleks Z itu bentuk umumnya adalah X plus Y ini ya, X plus Y. Nah, X nya ini adalah bilangan real, ini X nya ini, lalu Y nya ini adalah bilangan imajiner, ini adalah imajiner. Nah, yang garisnya vertikal, sedangkan RE garisnya horizontal. Nah, pada modulus ini ya, modulus itu kalau di dalam bidang kartesius maka sama saja dengan mencari nilai R. Nah, yaitu kita dengan cara menggunakan rumus Pythagoras ya. Untuk mencari R maka caranya adalah R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, ini adalah nama lain dari modulus, atau yang biasa kita sebut sebagai Pythagoras ya. Aturan Pythagoras ini di dalam bidang kompleks atau di dalam bahasan bilangan kompleks ini kita sebut dengan modulus ya. Modulus itu simbolnya adalah harga mutlak dari Z, atau dibaca dengan harga mutlak dari bilangan kompleks ya. Z adalah bilangan kompleks. Nah, oke, selanjutnya kita akan mengerjakan beberapa contoh soal. Kita mulai dari yang pertama. 2 plus I berarti X sama dengan 2, Y nya sama dengan 1, sehingga ketika kita masukkan ke rumus ini Pythagorasnya itu berarti ini menjadi 2 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat ya, berarti sama dengan akar 5. Maka modulusnya untuk A ini nilainya adalah akar 5. Oke, lanjut. Berikutnya adalah yang B. B itu bilangan kompleksnya adalah 2. Itu berarti 2 ini merupakan X, sedangkan Y nya sama dengan 0, sehingga ketika kita masukkan ini menjadi 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat berarti sama dengan akar 4 atau sama dengan 2. Oke, lanjut. Yang C kita dapati X berarti sama dengan 3, Y berarti sama dengan min 2, sehingga ketika kita masukkan di dalam rumus Pythagorasnya maka menjadi 3 kuadrat ditambah dengan min 2 kuadrat ke sana, sehingga di sini kita dapati
9 ditambah 4 atau berarti sama dengan akar 13. Oke, yang terakhir D. Yang diketahui dari bilangan kompleknya adalah 3i. Kalau 3i berarti karena disitu i, maka y-nya yang diketahui sama dengan 3, sedangkan x-nya sama dengan 0. Sehingga ketika kita masukkan di dalam rumusan modulus atau rumusan Pitagorasnya, 0 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat berarti sama dengan akar 9 atau sama dengan 3. Oke, itu beberapa contoh yang sudah kita selesaikan bersama-sama. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Yang pertama, yang A, kita lihat bahwa di situ soalnya adalah 2 plus i kuadrat. Ini harus kita ingat bahwa ketika ada nilai i kuadrat itu berarti sama dengan negatif 1. Artinya apa? Artinya berarti 2 plus i kuadrat itu sama dengan 2 min 1 atau sama dengan 1. Nah, 1 ini dia berarti menjadi bilangan real. Bilangan kompleks ini 2 plus i kuadrat itu berarti sama dengan sama dengan 1 ya. Sedangkan imajinernya adalah 0. Sehingga kalau kita kerjakan, maka jadinya bilangan modulus bilangan kompleknya adalah akar dari 1 kuadrat ditambah dengan, karena imajinernya tidak ada, maka imajinernya berarti sama dengan 0, sehingga hasilnya adalah 1. Berikutnya yang B. Yang B harus kita ingat bahwa i per min 1 ya, 1 per i itu berarti sama dengan ininya dulu ya, ininya dulu berarti sama dengan i pangkat min 1. Ini i pangkat min 1. I pangkat min 1 itu berarti sama dengan konjugat ya. Ini kalau kita coba proses ya, berarti i pangkat min 1 itu adalah, kita lihat di sininya ya, i pangkat min 1 berarti kita menggunakan aturan konjugat. Bagaimana aturan konjugat? Aturan konjugat itu adalah kalau ada bilangan kompleks Z ya dikonjugatkan, diinverse ya, berarti bentuknya adalah x per x kuadrat plus y kuadrat dikurangi y per x kuadrat plus y kuadrat. Ini i ya, i biasanya ada yang ditaruh di belakang, ada yang taruh di depan, sama saja ya, sehingga ini menjadi untuk konteks 1 per i, maka ini yang diketahui berarti adalah bilangan imajinernya, sedangkan bilangan realnya dari ini saja, dari bagian yang ini adalah 0 per nya juga 0, y nya berarti 1 ya, berarti ini 1 min di sini 1, y 1 ya, sini di sini juga 1, berarti berarti sama dengan ini i, berarti sama dengan min i. Jadi 1 per i itu sama dengan
min i, sehingga jadinya kalau kita kembalikan ke dalam bentuk itu, kita tulis langsung saja di sini. Berarti bilangan kompleks tersebut ya adalah sama dengan 1 min i ya. Sehingga dengan demikian bentuk modulusnya adalah ini 1 kuadrat ditambah dengan min 1 kuadrat berarti sama dengan akar 2 kuadrat, akar 2 ya. Sudah itu. Berikutnya yang kecil ini relatif lebih mudah karena bentuknya standar saja, tidak seperti nomor yang poin A atau poin B. 1 plus 2i berarti langsung bisa kita temukan nilai x nya adalah 1, sedangkan nilai y nya adalah 2, sehingga kalau kita masukkan modulusnya, nilai modulusnya, modulus dari bilangan kompleks tersebut adalah 1 kuadrat plus 2 kuadrat, ini sama dengan akar 5 ya. Itu adalah hasil dari mari mencoba 3 soal tersebut. Nah, berbekal dari apa yang sudah kita bahas barusan, maka kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu tentang sifat-sifat modulus ya. Nah, misalkan seperti ini, ketika diketahui Z1 nya adalah 1 min i, sedangkan Z2 nya adalah 3 plus 2i, maka tentukan modulus dari bilangan kompleks Z1. Kita akan coba modulus dari Z1 berarti adalah 1 kuadrat plus min 1 kuadrat kan, sesuai dengan yang tadi sudah kita bahas, sehingga di sini menjadi akar 2. Oke. Nah, sedangkan modulus dari min Z1 ya, berarti min Z nya dulu kita cari. Kalau Z nya ini berarti min Z itu sama dengan min dari bilangan kompleks 1 min i, atau berarti sama dengan min 1 plus i. Hasil ini yang selanjutnya kita akan cari modulusnya. Maka modulus dari min Z1 nah itu berarti sama dengan jadinya ini x nya ini, y nya ini, sehingga sini adalah min 1 kuadrat ditambah 1, berarti tidak perlu kurung, 1 plus min 1 plus 1 kuadrat berarti hasilnya juga akar 2. Hasilnya juga akar 2. Yang ketiga, nah ini berarti simbol dari konjugat ya. Ketika ada Z1 bar atau konjugat dari Z1, berarti sebelum kita moduluskan kita konjugatkan, kita cari konjugatnya. Kalau Z1 nya adalah 1 min i, berarti konjugatnya adalah ya, konjugatnya berarti adalah kebalikan kan, atau sekawannya ya, sekawannya 1 min i, sehingga inilah yang akan kita moduluskan. Sehingga dengan demikian
bentuk modulus dari konjugat Z1 ya, masih Z1, ini juga Z1, berarti sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat, berarti juga sama dengan akar 2. Ketiga-tiganya ternyata ketemunya akar 2, baik modulus Z1, modulus dari min Z1, dan modulus dari konjugat Z1. Sehingga apa yang dapat kalian simpulkan? Berarti modulus dari Z1 sama dengan modulus dari min Z1 sama dengan modulus dari konjugat Z1 atau sama dengan akar 2. Kita akan bahas soal berikutnya. Oke, berikutnya kita akan masuk kepada pembahasan sifat yang kedua. Di sifat yang kedua ini ya, kita disuruh untuk mencari tentang hasil dari pengurangan dua bilangan kompleks berikut yang kemudian dimoduluskan. Z1 dikurangi Z2, berarti harus kita coba ya. Z1 dikurangi Z2 itu berarti Z1 nya ini, Z2 nya itu, berarti kalau kita tulis 1 min I dikurangi dengan 3 plus 2I, sehingga hasilnya adalah 1 min 3 adalah min 2, bilangan kompleksnya min I dikurangi min 2I berarti min 3I. Ini yang kemudian kita moduluskan, sehingga jadinya modulus dari Z1 dikurangi Z2 itu sama dengan min 2 kuadrat ditambah dengan min 3, min 3 kuadrat atau sama dengan akar dari 4, ini 9, jadi sama dengan akar 13. Berikutnya langkah yang sama juga kita akan terapkan pada soal yang kedua ini. Z2 dikurangi Z1 berarti dibalik ya, 3 plus 2I dikurangi dengan 1 min I berarti sama dengan 3 min 1 2, 2I min 2I dikurangi min I berarti sama dengan 3I. Selanjutnya modulusnya berarti Z2 dikurangi Z1 berarti sama dengan 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 4 ditambah 9 sama dengan akar 13 juga. Nah, sama, sehingga kesimpulannya adalah modulus dari Z1 dikurangi Z2 sama dengan modulus dari Z2 dikurangi Z1, yaitu adalah akar 13. Oke, kita akan coba untuk bahas sifat berikutnya ya. Sifat yang ketiga ini masih berkaitan dengan sebelum-sebelumnya. Kita masih menggunakan Z1 dan Z2 dengan nilai yang sama.
atau bilangan kompleks yang satu, bilangan kompleks Z1 dan bilangan kompleks 2 nilainya sama seperti sebelumnya. Oke, ini kita disuruh untuk mencari hasil kuadrat dari modulus Z1, modulus dari Z1 dikuadratkan, lalu yang kedua Z1 kuadrat dimoduluskan. Nah, bagaimanakah? Terus ditambah lagi Z1 dikali Z dikali dari konjugat Z1 ya. Nah, kita mencoba untuk mencari ketiga-tiganya. Z1 modulus dari Z1 kuadrat. Nah, ini berarti kita sudah pernah mencari, yaitu pada nomor 1 di atas tadi ya, bahwa Z modulus dari Z1 itu nilainya adalah akar 2, sehingga kita tidak perlu untuk mencarinya lagi. Berarti kalau begitu nilainya tinggal kita masukkan ya. Nilai dari modulus Z1 itu adalah akar 2, sehingga ini tinggal kita kuadratkan saja, sehingga hasilnya adalah 2. Oke. Nah, berikutnya Z1 kuadrat. Ini memang mirip-mirip ya, mirip-mirip, kayaknya hampir sama, tapi ternyata kalau kita teliti lagi, maka dua hal ini atau dua soal ini berbeda sama sekali ya. Yang kedua ini berarti bagaimana? Yang kedua ini Z1 nya ini berarti harus kita kuadratkan dulu ya. Saya coba nih ya. Berarti ini sama dengan, karena kuadrat ya, Z1 kuadrat itu berarti sama dengan 1 min I dikuadratkan, atau sama dengan 1 min I dikali dengan 1 dikurang I ya. Nah, sehingga ini berarti sama dengan 1 kali 1 ya, 1 kali min I kali 1 min I juga min I kali min I, berarti ini adalah I kuadrat, sehingga ini hasilnya adalah 1 min 2I ditambah dengan I kuadrat. Ingat, I kuadrat ini adalah sebagaimana pelajaran sebelumnya, I kuadrat itu adalah min 1, sehingga kalau kita tulis lagi, kita tidak tulis dalam bentuk I kuadrat, maka bentuknya adalah min 2I min I. Nah, jadinya adalah ini ada satunya ya. Berarti di sini 1, berarti plus 1. Ini mestinya di depan ya, tadi kelewatan, sehingga ini bisa dicoret, sehingga hasilnya adalah min 2I. Inilah yang akan kita moduluskan ya, sehingga hasilnya adalah ini. Saya bawa ke sana ya. Yang kedua ini berarti kalau begitu Z1 kuadrat kalau dimoduluskan, maka jadinya adalah ini, berarti Y nya ya, sedangkan X nya 0, berarti 0 kuadrat ditambah dengan min 2 kuadrat ya, ini sama dengan akar 4 itu sama dengan 2. Oke. Nah, berikutnya adalah Z1 dikali konjugat ya, karena di sini ada Z1 bar ya, berarti adalah konjugat. Konjugat itu berarti bagaimana? Konjugat itu berarti kalau berarti adalah sekawan dari Z1 atau sama dengan 1 plus I, sehingga ini kali ini adalah Z1 1 min 1 dikurangi I dikali dengan 1 ditambah I, itu adalah sama caranya seperti yang tadi, 1 kali 1
1 kali I tambah I kuadrat min 1 min I, jadinya min I kali I, berarti ini min I kuadrat ya. Ini berarti sama dengan, saya tulis di bawahnya, nah ini ada min I kuadrat ya. Ini kita selesaikan dulu, berarti ini sama ini hilang ya. Ini berarti tinggal 1 min 1 ini ya, berarti sama dengan 1 plus 1 atau berarti sama dengan 2. Kita mendapatkan hasil ketiga-tiganya ternyata sama dengan 2. Berarti apa yang dapat kalian simpulkan? Berarti Z1 modulus dari Z1 kuadrat itu sama dengan Z1 kuadrat dimoduluskan sama dengan Z1 dikali Z1 konjugat, yaitu sama dengan 2. Oke, mudah kan? Baik, dengan prinsip yang sama untuk nomor 4 dan nomor 5 serta nomor 6 ini bisa kalian cari sendiri ya. Ini ada Z1 modulus dari Z1 dikali dengan modulus dari Z2. Modulus dari Z1 kita sudah mencari di atas tadi, modulus Z2 tinggal dicari lagi. Lalu berikutnya apakah hasilnya ini sama dengan ini ya, ketika Z1 dikali Z2 hasilnya kemudian dimoduluskan, bagaimana, apakah ini sama dengan ini nanti hasilnya. Demikian juga dengan yang nomor 5 ya, demikian juga dengan nomor 5, Z1 modulus Z1 dibagi dengan modulus Z2 itu apakah sama dengan hasil dari Z1 per Z2 dimoduluskan ya. Prinsip mengerjakannya sama dengan nomor sifat 1, 2, 3 tadi. Lalu yang terakhir ini adalah sifat yang keenam ya, apakah sama modulus dari Z1 ditambah dengan modulus dari Z2 dengan Z1 dan Z2 ini ditambahkan terlebih dahulu baru dimoduluskan. Nah, selanjutnya kalau kalian sudah menemukan keenam-enamnya dari sifat ini, maka kalian akan bisa menentukan sifat-sifat dari operasi modulus di sifat 1.5 ini. Oke, selamat mencoba.